Dio, lu paham nggak materi hukum kewirausahaan? Hah? Materi yang mana tuh? Dio, Novan, Oi, Oi, Yen, kalian lagi apa? ini kita lagi bahas materi hukum kewirausahaan sambil jajan. Oh, materi hukum kewirausahaan yang mana? itu yang perizinan dan regulasi hukum. Assalamualaikum, Yo. Lu lagi di mana, Yo? Bu Nazrina di kelas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perizinan dan regulasi usaha hukum pada mata kuliah hukum kewirausahaan. Sebelum kami memasuki pada inti materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Perkenalkan nama saya Fadil Fauzan dengan akhir NIM 047. yang kedua, Saya Alvina dengan akhir NIM 068. dan yang ketiga saya sendiri, Novan Kusuma Ramadanto dengan akhir NIM 75. Yang keempat, Kemudian saya Salsabila Maharani Fauzia dengan akhirnya 077. dan yang kelima, Perkenalkan, nama saya Fitriani Nurul Aziza dengan akhir NIM 081. dan yang paling terakhir. Perkenalkan, nama saya Diana Muhammad Lutfi dengan akhiran NIM 082. Langsung kepada materi pertama, yaitu tentang firma hukum yang akan disampaikan oleh saudara Diano Muhammad Gutsi dan Fadayen Fauzan. Dalam menjalankan praktik hukum secara profesional dan sah menurut hukum, pendirian firma hukum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Sama seperti bentuk usaha lainnya, kantor hukum atau firma advokat wajib memenuhi sejumlah ketentuan legal dan administratif sebelum dapat beroperasi. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan yang mengatur profesi advokat, bentuk badan usaha, serta perizinan usaha di Indonesia. Dengan memahami dan memenuhi seluruh perizinan serta dasar hukum yang berlaku, firma hukum dapat beroperasi secara legal dan kredibel di mata kalian, rekan sejawat, dan aparat penegak hukum. Berikut adalah dasar hukum pendirian firma hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Undang-undang ini merupakan dasar utama profesi advokat di Indonesia. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik dalam maupun luar pengadilan. Pasal 2 dan 3 mengatur syarat untuk menjadi advokat, termasuk pendidikan, magang, pengangkatan oleh organisasi advokat, dan pengambilan sumpah. Pasal 21 menyatakan bahwa firma hukum harus didirikan oleh advokat yang telah diangkat dan disumpah, dan firma hukum tersebut wajib tunduk pada UU Advokat. Yang kedua, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Jika firma hukum didirikan dalam bentuk firma dagang, maka pasal 16 hingga pasal 35 KUHD mengatur tentang firma, termasuk hak dan kewajiban para sekutu atau partner, tanggung jawab utang, dan status hukum firma. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa ahli hukum berpendapat bahwa bentuk firma kurang tepat untuk profesi advokat karena tanggung jawabnya yang bersifat pribadi. Yang ketiga, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Alternatif untuk bentuk usaha firma hukum adalah persekutuan perdata yang diatur dalam pasal 116-18 KUH Perdata dalam masjid. Masing-masing anggota bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi yang dianggap lebih sesuai dengan karakter profesi advokat. Yang keempat, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Firma hukum yang memilih bentuk usaha tersebut wajib mendaftar pendiriannya sesuai dengan peraturan ini. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-undang ini menyederhanakan perizinan usaha di Indonesia, termasuk untuk jasa profesional seperti firma hukum. Perizinan berusaha disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha, dan firma hukum dikategorikan sebagai usaha risiko rendah, sehingga cukup untuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang diperoleh melalui sistem online single submission atau OSS. Firma hukum tidak memerlukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau tanda daftar perusahaan atau TDP. Dan yang keenam,
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Firma hukum berbagai usaha berisiko rendah hanya memerlukan NIB atau sebagai legalitas usaha. Materi selanjutnya, perizinan dan persyaratan pendirian firma hukum. Berdasarkan regulasi di atas dan informasi yang kami dapatkan, berikut adalah perizinan dan persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan firma hukum. Yang pertama, nomor induk berusaha. Diperoleh melalui sistem OSS sebagai identitas dan legalitas usaha. Yang kedua, surat keterangan domisili usaha. Diperoleh dari kelurahan atau kecamatan setempat sebagai bukti domisili kantor. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak badan. Diperlukan untuk keperluan perpajakan firma hukum. Yang keempat, pendaftaran badan usaha. Jika memilih bentuk firma atau persekutuan perdata, wajib mendaftarkan pendiriannya sesuai dengan Permenkumham 17 tahun 2018. Yang kelima, pemberitahuan kepada pengadilan negeri dan organisasi advokat. Advokat yang membuka atau memindahkan kantor wajib memberitahukan kepada pengadilan negeri, organisasi advokat, dan pemerintah daerah setempat. Selanjutnya, pilihan bentuk badan usaha untuk firma hukum. Firma hukum dapat memilih beberapa bentuk badan usaha antara lain. Yang pertama, ada usaha perorangan yang dimiliki dan dijalankan oleh seorang advokat. Yang kedua, firma persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah naungan satu nama bersama. Kemudian ada persekutuan perdata, persekutuan antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan. Kemudian ada perseroan terbatas atau PT. Meskipun tidak umum, beberapa firma hukum memilih bentuk PT, terutama untuk aktivitas konsultan hukum, pengacara, dan aktivitas hukum lainnya, yang tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia nomor 69101, 69102, dan 69109. Beralih ke materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di dalam dunia bisnis, jasa konsultasi hukum dalam wadah kantor konsultan hukum juga termasuk di dalamnya. Namun, berbeda dengan jenis usaha jasa konsultasi lainnya, selain dituntut untuk secara berkelanjutan memberikan layanan profesional serta kekinian, advokat juga terpasung oleh Kode Etik Hukum Indonesia, yang mana jika dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Lebih lanjutnya, sebuah manajemen kantor konsultan hukum adalah sekumpulan orang yang bertindak dalam hal memberikan nasihat dan pendapat hukum untuk melaksanakan tugas secara litigasi maupun non-litigasi. Dijelaskan bahwa secara garis besar, litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bentuk bisnis jasa hukum juga dibangun berdasarkan konsep pertanggungjawaban perorangan, yang sama seperti pada profesi seorang dokter, yaitu mulai dari satu, income atau pendapatannya, yang kedua, image atau citranya, dan banyak hal lainnya yang sangat bergantung pada profil atau nama orang, yang termasuk di dalamnya pertanggungjawaban secara perorangan. Sekalipun di dalam perkembangannya, kantor advokat hukum di Indonesia juga mulai mengadopsi konsep-konsep PT. Oleh karena itu, dengan melakukan corporatizing yang ditandai antara lain dengan adanya pengalihan tanggung jawab pribadi ke penanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, adapun tata cara perizinan usaha firma hukum, yang pertama adalah pilihan nama firma. Pilihan nama firma ini pastikan nama tersebut unik dan belum digunakan oleh firma hukum lainnya. Yang kedua, pengecekan ketersediaan nama. Periksa nama firma di sistem administrasi hukum umum di Kemenkumham. Ketiga, akta pendirian firma. Yang keempat, pendaftaran di AHU. Dalam hal ini, notaris akan mengurus pendaftaran firma di AHU dan mendapatkan surat keterangan sebagai bukti pendirian yang sah. Kelima, mengurus NPWT dan SKT pajak. Yang keenam, mengurus NIB di OSSS. Yang ketujuh, membuat perjanjian kerjasama. Dalam hal ini, lakukan perjanjian kerjasama yang jelas dengan anggota firma, termasuk pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan modal. Dan yang terakhir, mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM, serta ajukan dokumen seperti akta, pendirian, dan NPWT untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan usaha yang sah. Dan di materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Alvina. Baiklah teman-teman, izinkan saya menjelaskan
Lanjutan materi dari kelompok kami yang dalam hal ini akan membahas mengenai legal akademik. Legal akademik sendiri merupakan bidang hukum yang berfokus pada pengembangan pengetahuan hukum dan keterampilan praktis melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan profesional di lingkungan akademik. Dalam hal perizinan maupun regulasi, legal akademik juga diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya, dengan fokus pada pendirian lembaga pendidikan dan kegiatan usaha yang tentunya berkaitan dengan pendidikan. Nah, selanjutnya, beberapa regulasi yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional. Kurang lebihnya, undang-undang ini mengatur tentang pendirian, penyelenggaraan, bahkan sampai pada pengawasan lembaga pendidikan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 90 ayat 1 dalam undang-undang ini mengatakan bahwa perguruan tinggi dapat melakukan kerjasama akademik dan atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian pasal 123-nya mengatakan persyaratan pendirian lembaga pendidikan formal. Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis resiko untuk satuan pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus. Prosedur izin operasional legal akademik dalam dunia pendidikan, baik itu sekolah formal, kursus, pelatihan, atau bimbingan belajar, termasuk dalam sektor yang diatur dengan ketat oleh pemerintah. Hal ini karena pendidikan berkaitan langsung dengan pembentukan sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan sejumlah aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan operasional legal akademik. Nah, di antara prosedur izin operasional legal akademik yang harus diperhatikan antara lain, pertama, menentukan bentuk lembaga pendidikan. Sebelum mengurus izin, tentukan dulu bentuk lembaga pendidikan yang akan Anda dirikan, apakah itu sekolah formal, atau kursus, ataupun lembaga pelatihan. Yang kedua, mengurus akta pendirian. Langkah pertama adalah membuat akta pendirian lembaga pendidikan. Proses ini tentu melibatkan notaris untuk membuat akta resmi yang mengikat secara khusus. Yang ketiga, mengajukan izin operasional. Setelah akta pendirian selesai, langkah berikutnya adalah mengajukan izin operasional ke Dinas Pendidikan setempat. Beberapa dokumen yang biasanya diperlukan antara lain seperti surat permohonan izin operasional, akta pendirian lembaga, rencana induk pengembangan, struktur organisasi dan susunan pengurus, bukti kepemilikan atau sewa tempat, dan sebagainya. Kemudian, harus memenuhi standar nasional pendidikan atau SNP. Yang kelima, mendapatkan MPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Untuk lembaga pendidikan formal, tentu perlu mengajukan NPSN ke Kemendikbudristek. NPSN adalah kode pengenal yang bersifat unik dan menjadi identitas resmi lembaga pendidikan yang Anda dirikan. Baiklah, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Dan tiba di materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Fitriani Nurul Azizah dan Salsabila Maharani. Materi selanjutnya, perizinan dan regulasi usaha hukum notaris. Profesi notaris sangat penting dalam sistem hukum. Mereka adalah pejabat umum yang membuat dan mengesahkan dokumen penting. Dokumen ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai notaris, seseorang bertanggung jawab membuat akta perjanjian dan dokumen legal lainnya. Dokumen ini harus memenuhi syarat keabsahan hukum. Peran utama notaris adalah menjaga kepercayaan dan kepastian hukum. Mereka harus mengutamakan kepentingan publik dan memenuhi kode etik Ikatan Notaris Indonesia. Kode etik ini menekankan pentingnya integritas dan dedikasi dalam profesinya. Notaris tidak hanya membuat dokumen, mereka juga memberikan penyuluhan hukum yang bermanfaat. Memperoleh izin usaha notaris sangat penting. Ini menjamin bahwa semua kegiatan sesuai dengan hukum. Dengan izin ini, notaris bisa melakukan banyak hal seperti membuat akta dan memberikan konsultasi hukum. Ada banyak manfaat dari izin usaha notaris. Misalnya, praktik yang legal, meningkatkan kepercayaan klien. Selain izin usaha pribadi, notaris juga harus memenuhi syarat mendirikan kantor, seperti lokasi kantor yang sesuai dengan ketentuan hukum dan melengkapi izin operasional kantor notaris agar kegiatan praktik berjalan legal.
Lalu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi notaris, antara lain, yang pertama, warga negara Indonesia, atau WNI. Yang kedua, berumur minimal 27 tahun. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, memiliki ijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata 2 kenotariatan. Yang kelima, telah menjalani magang atau bekerja sebagai karyawan notaris selama minimal 24 bulan berturut-turut. Yang keenam, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, dan advokat. Lalu yang terakhir, tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Jadi berikutnya kita masuk ke prosedur perizinan notaris. Yang pertama ada 5. Yang pertama itu menyiapkan dan melengkapi dokumen persyaratan. Yang kedua, mengisi formulir permohonan izin. Yang ketiga, menghadap Menteri Hukum dan HAM untuk pengucapan sumpah jabatan. Yang keempat, menyerahkan berita acara dan dokumen ke instansi terkait. Dan yang kelima, terakhir, menunggu keputusan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setiap akta pendirian itu harus ada dalam bahasa Indonesia. Dan dokumen penting juga harus disertakan. Kemudian, masuk ke manfaat memiliki izin usaha notaris. Jadi, mendapatkan izin usaha notaris itu memberikan banyak manfaat. Kita bisa memberikan layanan hukum yang profesional dan terpercaya. Ada 3 keuntungan utama. Yang pertama, perlindungan hukum bagi kita dan klien, yakni mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Terus yang kedua, kesempatan untuk melakukan tugas-tugas notaris secara resmi, termasuk pembuatan akta otentik. Yang ketiga, peningkatan reputasi di mata masyarakat dan kolega, yakni itu menjadikan kita lebih terhormat dalam dunia hukum. Nah, misalnya, pembuatan akta pendirian usaha bisa terhambat tanpa izin. Akta pendirian usaha diperlukan untuk pengurusan berbagai perizinan, seperti NIB, TDP, SIUP, NPWP, dan perizinan ekspor dan atau impor. Sebagai notaris, itu memiliki izin usaha melindungi kita dan memberikan kejelasan kepemilikan perusahaan bagi klien. Ini meningkatkan kredibilitas bisnis dan membuka akses pendanaan dari investor. Izin ini menghindarkan kita dari risiko penertiban oleh pemerintah dan juga memperkuat kepercayaan konsumen tentunya. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan regulasi usaha hukum notaris. Saat ini, jabatan notaris mempunyai regulasi sendiri yang mengatur jabatannya. Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Nah, sebagai jabatan yang normatif, adanya regulasi ini dapat menjamin kepastian hukum pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan notaris. Wewenang notaris dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 UU JNP yang menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Secara lebih rinci, wewenang jabatan notaris ini dapat dilihat dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, pasal 15 ayat 1 UU JNP mengatur kewenangan pokok notaris. Baik teman-teman, itulah video yang kami presentasikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cihuy.